Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada kita beberapa kisah Nabi dan Rasul agar dijadikan sebagai pelajaran, ibrah bagi kita, meneguhkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, memperkuat keimanan dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Di antara Rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 41-44. Ulama tafsir dan sejarah mengatakan, pada mulanya Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang lelaki yang memiliki banyak harta, berupa tanah yang luas, hewan ternak dan kambing, yaitu pada sebuah belahan bumi yang bernama Saniyah di Huran, yang terletak di negeri Syam. Ibnu Akasir berkata, semua lahan yang luas itu adalah miliknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dirinya dengan kehilangan semua harta tersebut. Dia diuji dengan berbagai macam ujian yang menimpa tubuhnya, sehingga tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuhnya kecuali ditimpa penyakit, kecuali hati dan lisannya. Dia selalu berzikir dengan kedua indera tersebut, bertasbih kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore. Akhirnya dengan penyakit tersebut, seluruh temannya merasa jijik terhadapnya. Sahabat karibnya menjadi tidak tenang dengannya. Setiap orang merasa jijik dengannya, baik kerabat atau teman. Akhirnya dia diasingkan pada sebuah tempat pembuangan sampah di luar kota tempat tinggalnya, dan tidak ada yang menemaninya kecuali seorang istrinya yang selalu menjaga hak-haknya dan membalas budi baik yang pernah dilakukan terhadap dirinya, serta dorongan rasa belas kasihan kepadanya. Dia bekerja untuk mendapatkan upah dari orang lain, lalu dia membelikannya makanan dengan upah itu, dibarengi dengan rasa sabar melepas semua harta dan anak, bersabar dengan penyakit suami setelah hidup dalam kenikmatan dan kehormatan yang pernah disandangnya.
Sebelumnya dijelaskan bahwa sang istri bekerja kepada orang lain untuk mengejar upah yang digunakan untuk membeli makanan bagi Nabi Ayub alaihi salam. Lalu masyarakat tidak lagi membutuhkannya karena mereka mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Nabi Ayub. Mereka takut jika terkena penyakit yang menimpa Nabi Ayub atau tertular dengan penyakit melalui interaksi secara langsung dengan sang istri. Akhirnya dia tidak menemukan seorang pun yang bisa memberinya pekerjaan yang mendatangkan upah. Lalu dia pergi menuju orang-orang yang kaya dan menggadaikan kepang rambutnya dengan makanan yang banyak. Lalu makanan itu dibawanya kepada Nabi Ayub, dan Nabi Ayub berkata, "Dari manakah engkau mendapatkan makanan ini?" Dan dia marah kepadanya. Sang istri menjawab, "Aku telah bekerja pada banyak orang dan mendapatkan upah karenanya." Lalu pada keesokan harinya dia tidak menemukan seorang pun yang menyuruhnya bekerja, dan akhirnya dia kembali menjual belahan kepang rambut yang kedua, lalu membeli makanan dengannya. Namun Ayub tetap mengingkarinya. Bahkan dia bersumpah bahwa dirinya tidak mau memakan makanan ini, sehingga sang istri memberitahukan dari manakah dia memperoleh makanan ini. Akhirnya sang wanita membuka kerudung yang menutupi kepalanya. Lalu pada saat dia melihat rambut istrinya telah tercukur rata, dia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 82. Lalu Allah mendatangkan pertolongan kepadanya. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Pukullah bumi ini dengan kakimu." Maka dia pun melaksanakan perintah Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan mata air yang dingin, dan dia memerintahkan kepadanya agar dia mandi dan minum dari air tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan semua penyakit dan penderitaan yang menimpa tubuhnya, baik yang lahir ataupun batin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan kesehatan yang sempurna, baik lahir dan batin, serta harta yang banyak, sehingga limpahan harta menghujani dirinya. Belalang-belalang dari emas diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah. Pada saat Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba belalang dari emas terjatuh kepadanya. Lalu Ayub menangkapnya dengan pakaiannya. Lalu Tuhannya berseru kepadanya, "Wahai Ayub, tidakkah aku telah mencukupkanmu dari apa yang kamu pandang sekarang ini?" Ayub menjawab, "Benar wahai Tuhanku, akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup dengan keberkahan yang Engkau berikan kepadaku." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan keluarganya yang telah tiada, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Dikatakan tentang penafsiran ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka. Dalam perkataan yang lain disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti rugi baginya saat hidup di dunia. Dan pendapat yang lain berkata, maksud firman di atas adalah hal ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadanya dan belas kasihan serta peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dari cerita Nabi Ayub alaihissalam adalah, yang pertama, beratnya ujian Allah bagi Nabi Ayub alaihissalam. Semua ujian itu tidak mendambahkannya kecuali kesabaran, harapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian dan rasa syukur kepadanya. Sehingga Nabi Ayub adalah sebagai contoh dalam kesabaran. Dia sebagai contoh di dalam menghadapi berbagai penyakit. Al-Sudi berkata, "Semua kulit luar sudah berjatuhan, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali tulang dan urat." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab musnadnya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sesungguhnya Nabi Allah Ayub bertahan dengan penuh kesabaran menghadapi berbagai penyakit dalam waktu 18 tahun. Dia ditolak oleh kerabat dekat dan jauh kecuali 2 lelaki dari saudaranya. Keduanya selalu datang kepadanya baik pada waktu pagi ataupun sore. Suatu hari salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, "Apakah engkau mengetahui bahwa Ayub telah berbuat dosa dengan dosa yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini?" Maka teman yang satu bertanya, "Dosa apakah yang pernah dilakukan oleh Ayub?" Sahabat itu berkata, "Sejak 18 tahun dia tidak pernah dikasih sayangi oleh Allah, sehingga Allah menyembuhkan penyakit yang dideritanya." Lalu pada saat mereka berdua pergi menemui Nabi Ayub, salah seorang sahabatnya tidak bersabar menahan dirinya dan akhirnya menceritakan apa yang pernah didengarnya. Maka Nabi Ayub berkata, "Aku tidak memahami apa yang kalian katakan. Hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati 2 orang lelaki yang sedang bertikai. Lalu mereka berdua mengingatkan nama Allah. Lalu aku pun kembali ke rumahku dan aku membantu keduanya untuk menghapuskan kesalahan mereka. Karena aku tidak suka mereka menyebut nama Allah kecuali untuk suatu kebenaran." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling besar cobaannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang terbaik dari manusia. Seseorang akan diuji berdasarkan tingkat keagamaannya. Jika dia memiliki agama yang tipis, maka ujiannya pun diperingan. Dan jika dia memiliki agama yang kuat, maka ujiannya pun akan ditambah, sehingga dirinya akan berjalan di muka bumi ini tanpa memiliki kesalahan." Pelajaran yang kedua dikatakan, "Wahai orang yang sedang diuji, wahai orang yang sedang diuji pada harta, anak-anak, dan diri kalian, bersabarlah dan kejarlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dia pasti akan mengganti." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah peringatan bagi mereka yang diuji pada jasadnya, hartanya, dan anak-anaknya. Dia memiliki tauladan para Nabi Ayub. Dia memiliki tauladan kepada Nabi Ayub alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengujinya dengan penderitaan yang lebih besar. Namun dia tetap bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memberikan kelapangan baginya." Pelajaran yang ketiga, bahwa orang yang ditimpa suatu musibah lalu dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istirja atau mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un", maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah terlewatkannya, sama seperti apa yang telah dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu musibah lalu dia mengucapkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ya Allah, berikanlah bagiku balasan kebaikan atas musibah yang menimpaku dan berikanlah balasan yang lebih baik bagiku." Barang siapa yang membaca doa tersebut,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan baginya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ummu Salamah berkata, pada saat Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, siapakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Allah memberikan kekuatan bagiku untuk mengucapkannya, maka aku pun membaca. Ummu Salamah berkata, maka aku pun menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang keempat, di dalam kisah ini terdapat risalah bagi para istri yang beriman bahwa mereka harus bersabar menghadapi suami-suami mereka yang menderita sakit ataupun kemiskinan ataupun cobaan yang lainnya. Lihatlah istri Nabi Ayyub alaihissalam sebagai contoh. Dia sungguh sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan segala cobaan yang menimpa suaminya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak diperbolehkan seseorang manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, dan seandainya diperbolehkan seseorang bersujud kepada manusia yang lain, maka sungguh aku akan memerintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya karena keagungan hak suami atas dirinya. Demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya dari ujung kaki sang suami terdapat luka yang memancarkan nanah dan darah, kemudian dia meminumnya, sungguh hal itu belum memenuhi hak sang suami. Pelajaran yang kelima, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi hambanya yang bertakwa jalan keluar dari kegelapan. Sesungguhnya Nabi Ayyub bersumpah untuk memukul istrinya dengan 100 cambukan. Ibnu Katsir berkata, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan dirinya, maka dia diperbolehkan untuk mengambil sekumpulan kayu, yaitu kumpulan tangkai kurma, lalu dia memukulnya dengan 1 pukulan, dan hal itu sebagai ganti dari 100 pukulan, serta dengannya dia telah memenuhi sumpah dan tidak melanggarnya. Maka ini adalah salah satu bentuk kelapangan dan jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa kepadanya dan yang menaatinya, apalagi terhadap istrinya yang begitu sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dan berbuat baik serta dewasa. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri penderitaan ini dan menyebutkan sebabnya dengan firman-Nya. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga sholawat dan serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat, serta seluruh pengikut beliau. Demikianlah kisah Nabi Ayub. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub ini. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.